Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 perangkat antarmuka akan memaparkan hasil dari rangkaian yang sudah kami buat. Pertama-tama perkenalkan, saya Herlina Anwar. Di sini ada Muhammad Billy, ada Faridil Anam, ada Alifa Nurhaini, dan Nur Sandian. Di mana-mana. Yang pertama adalah Arduino. Nah, Arduino ini adalah perangkat digital dan tidak memiliki DAC atau digital to analog. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak dapat menghasilkan gelombang sinus. Tetapi ia memiliki beberapa pin PWM yang dengannya kita dapat mengambil output analog dengan menggunakan fungsi analog write. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana cara menghasilkan gelombang sinus menggunakan output PWM dari Arduino. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, PWM sendiri itu singkatan dari Pulse Width Modulation. Dengan PWM ini kita tuh dapat beralih dengan cepat setiap rangkaian antara 0 volt dan tegangan tinggi, 5 volt dalam kasus Arduino. Dengan mengubah periode waktu on dan off, kita bisa mendapatkan tegangan analog yang berbeda. Periode waktu ini disebut siklus tugas atau duty cycle. Misalnya, jika waktu on sama dengan waktu off, maka siklus tugas akan menjadi 50% dan tegangan akan menjadi 2,5 volt, seperti yang kita praktekkan pada saat ini. Sekarang kita akan menjelaskan coding yang kita gunakan. Pertama-tama kita membutuhkan frekuensi sinyal 2 Hz. Lalu dengan frekuensi sampling sekitar 500 Hz. Yang hal ini berarti interval sampling adalah 2 milisecond. Lalu untuk menyimpan sinyal sinusoidal kita membutuhkan suatu tempat untuk menyimpan. Sehingga kita membuat integer sinyal 500 untuk menyimpan memori. Kemudian kita membuat waktu menjadi desimal dan kita membuat plot T. Kemudian kita membuat pin mode yang akan menghasilkan sinyal sesuai dengan yang kita hubungkan tadi, yaitu pada pin mode 10. Sehingga kita membuat pin mode 10, output seperti pada layar ini. Lalu kita membuat perulangan dari 0 hingga 500 yang menyatakan indeks waktu, lalu kita membuat periode yang dinyatakan dalam frekuensi, sehingga kita buat T kurung plot I per Fs. Kemudian kita membuat fungsi sinus yang biasa kita kenal untuk sinyal, yaitu asin omega pt. Ini adalah fungsi sinus yang biasa yang untuk amplitudenya kita buat integer. Tapi nilai maksimum pada persamaan sinus biasa itu adalah min 1 hingga 1, sehingga karena nilai dari Arduino bisa berjalan dari 0 hingga 5, sehingga sekarang kita harus menggesernya yang semula min 1 ke 5 menjadi 0 ke 5. Lalu kita edit yang asin omega t tadi sehingga menjadi persamaan berikut pada layar, yang sin I sama dengan integer 127 kali sin 2 kali pi F kali T plus 1. Baik, selanjutnya kita masuk pada akhir daripada pengkodingan. Kita masuk pada ulangan yang akan kita hasilkan pada pin nomor 10. Nah, perintah ini di dalam codingan disebut dengan void loop. Kita tulis perulangan dari 0 hingga 500. Kemudian analog write sampai di pin 10. Lalu kita PWM, yaitu sinyal yang kita buat di signal I. Nilai ini akan menghasilkan nilai yang sesuai. Kemudian step intervalnya harus dipisahkan, serta kita membuat sampling interval sebesar 1 milisekund. Selanjutnya, kita sudah bisa memulai simulasi. Nah, perhatikan pada Proteusnya.
bisa dinyalakan simulasi Proteusnya. Nah, setelah kita menyelesaikan program kode yang kita buat di Arduino IDE, kemudian kita aplikasikan ke program Proteus, kemudian dengan membuat rangkaian yang dibuat berdasarkan komponen terdapat Arduino, kapasitor, dan juga osiloskop, kita menjalankan programnya, dan kita lihat hasilnya pada layar osiloskop seperti ini menghasilkan gelombang sinus. Oke, mungkin cukup sekian video daripada kelompok kami dalam menjelaskan bagaimana kita membuat gelombang sinus pada program Arduino IDE menggunakan Proteus. Selebihnya kami mohon maaf apabila terdapat kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.